قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah a'azakumullah. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah masih memilih diri-diri kita untuk berusaha mentaatinya, menjadikan hamba-hamba yang senantiasa mengingat dan mentadabburi ayat-ayatnya, menjadi hamba-hamba yang tidak lalai dari hakikat penciptaannya dan senantiasa memuja dan memujinya untuk mendapatkan keutamaan. Sebagaimana berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berkumpul di dalam suatu majlis disebutkan hum al-qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara di dalam duduk-duduk mereka. Majlisul ilm, majlis zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga seseorang kembali ingat hakikat penciptaannya dan tidak dilalaikan, disibukkan dengan keduniaan yang senantiasa kita ingatkan iwafidina azakumullah, bahwasannya ketika seorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah berebut nyamuk ataupun dari sayapnya. Jadi tidak lebih baik dunia itu dari sayap nyamuk. Maka banyak manusia yang terlalaikan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya berebut daripada sayap nyamuk, dan disebutkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia itu dari sayap nyamuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaka ba'd." Seandainya dunia itu ada nilainya sesayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma saqa kafiran minha sarbatan ma'i. Maka orang-orang kafir tidak akan diberikan seteguk air. Akan tapi karena dunia tidak ada nilainya sesayap nyamuk, maka orang-orang kafir itu dikasih kemewahan, kasih kelebihan harta, diberikan ketambahan, diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan kaum muslimin dari segi fisik, dari segi keduniaan. Maka jangan sampai mengecilkan hati-hati kaum muslimin dari apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan alhamdulillah kita semoga termasuk orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinaungi malaikat dengan sayap-sayapnya yang bersambung sampai memenuhi langit dunia. Kemudian diberitakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta dari jannah, dijauhkan dari apa-apa yang mereka berlindung dari neraka. Kemudian mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis zikir, majlis ilmu. Maka kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Adabul Islamiyah. Kita sampai kepada adab dzikr. Yang pertama kemarin telah kita jelaskan, ihfidina azakumullah, azab bagi seorang yang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala fi dzikri. Dia harus ikhlas ketika berzikir, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua,
adalah al-iksaru min dzikri ala kulli halin, yaitu memperbanyak zikir di setiap keadaan. Kemudian yang ketiga, al-jam'u baina dzikri bil qalbi wal lisani wal jawarih, yaitu menggabungkan antara zikir di dalam hati, di dalam lisan dan di dalam perbuatan. Dan iwafidina azakumullah, kita akan melanjutkan, insyaallah kita selesaikan semampu kita sampai kepada adab rabi' al-istima'u ala dzikri, berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian adab yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam mukadimah yang kita sebutkan, bahwasanya Rasul menjelaskan, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayaratan fudulan yataba'una majalisa dzikri, yaitu yufiduna azakumullah, ketika seorang berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan di dalamnya sunnah dan kitabullah, mereka saling bertadarus, mereka saling menyimak dari apa-apa yang diajarkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat-malaikat menaungi mereka, malaikat-malaikat berjajar dengan sayap-sayap yang memenuhi antara langit dunia hingga di atas kita. Ini keutamaan bagi orang-orang yang berkumpul untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan tadi bahwasanya ketika malaikat ini datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali naik, wa yas'aluhumullahu azza wa jalla wa hum a'lamu bihi, dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah adalah yang paling tahu keadaan kita, keadaan mereka yang berzikir. Kemudian mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang disebutkan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hum al-qawmu la yasqa bihim jalisuhum, yaitu mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara di dalam duduk-duduk mereka. Akan tapi dijelaskan oleh saya di sini, walaysa maqsudu bil ijtima'i ala dzikri ma yaf'aluhu al-mutasawwifat, bukan yang dimaksud zikir yang di sini adalah apa-apa yang dikerjakan oleh kaum sufi. Kaum sufi minal ijtima'i fi halaqah wa dzikri bis-sauti wahid. Mereka berkumpul-kumpul di suatu halaqah, kemudian mereka memadukan suara menjadi satu. Wa fi tariqati jama'iyyah, dan mereka mengambil cara-cara atau jalan-jalan dengan berzikir bersama-sama. Ma'atamayali wa taraqas, mereka itu adalah orang-orang yang biasanya bergoyang-goyang atau menari. Kemudian salah satu lafadznya min jinsin qaulin, yaitu hayyu hayyu hayyu, dia mengucapkan hayyu hayyu, au Allahu au Allahu, atau orang-orang dari sufi yang mengucapkan Allah Allah, au ya latif au ya latif. Ini jelaskan wa ghairi dzalik, ini semua adalah zikir-zikir yang lafadznya, yang sighahnya adalah zikir-zikir yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ma'anzalallahu biha min sultan, dan tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekuatannya atau bijakannya. Walam yakum alaihim dalilun min kitabillah wala min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula ditegakkan atasnya dalil yang jelas dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula infidina azakumullah, yang dimaksud berkumpul untuk berzikir adalah sebagaimana yang ditemui oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika beliau ba'da asar menemui halaqah zikir. Ya. Kemudian apa? Kemudian mereka dipimpin oleh seseorang, kemudian yang lainnya mengikuti. Dan ini diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Wala yaksudu min majalisi dzikri kadzalika tilka majalis allati ra'aha Abdullah bin Mas'ud fi Masjidil Kufah dzata yaumin ba'da salati asar. Jadi majelis yang dimaksud di sini wafiduna azakumullah, yaitu bukan majelis yang ketika dia berkumpul
kemudian di antara mereka dipimpin oleh seorang, kemudian yaqulu lahum, mengatakan kepada yang lainnya, sabiqullaha hadza, sucikan Allah Subhanahu wa taala sekian, atau ihmadu kadza, pujilah Allah Subhanahu wa taala sekian, atau dengan lafaz-lafaz yang lain yang dipimpin oleh seorang dari di antara mereka. Dan ini disebutkan adalah zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mafhum ya? Nah, kemudian adab yang berikutnya, al-adabul khamis, adab yang kelima, al-buka'u walinul qalbi ma'a dzikri, yaitu menangis kemudian melembutkan hati ketika berzikir. Fa inna man dzakarallaha fabaki kana mustahiqan li'a'dhamil ajri. Dan bahwasanya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menangis, kemudian dia sedih, maka disebutkan baginya hak mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala idza kana mukhlisan fi bukai. Ketika dia di dalam sedihnya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa khususan idza kana khaliyan bi nafsihi, yaitu khusus ketika dia sendiri, ketika dia sendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meneteskan air mata. Ini masuk kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan sab'atun yudhilullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Pada suatu hari, yaitu ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan, selain daripada 7 golongan ini tidak mendapatkan naungan. Di antaranya adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fa faddat ayna, yaitu seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri kemudian dia meneteskan air mata. Ini bagian daripada adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan iwafidin azakullah, fayanbaghi lil muslim qadral imkan ayyabkiya li dzikrillah, yaitu dia seharusnya bagi seorang muslim ini semampunya dia mengerjakan zikir untuk dia bersedih ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus ketika dia mengingat atau mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran, ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran, maka hatinya menjadi sedih. Bahkan dia bisa menangis, karena dia mengetahui benar bahwasannya dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bergetar hati ini. Dia benar-benar menyayangi apa-apa yang ada di kitab Allah. Bahkan perkataan Al-Quran adalah simpanan mutiara-mutiara bagi dirinya. Ketika disebutkan ayat-ayat tentang pembanggaan atau pembanggaan daripada surga, dia menjadi hamba-hamba yang semangat untuk mengejarnya. Ketika dia dibacakan ayat-ayat tentang balasan surga, dia bersemangat. Ketika dia dibacakan ayat-ayat tentang neraka, dia takut. Ini adalah orang-orang yang benar ketika dia berzikir, membaca Al-Quran, kemudian dia bisa menangis. Dan dikatakan oleh saya di sini, wa yuhasilu kulla fawaidid dzikri al-marjuh, dan dengan menjadi orang-orang yang bisa bersedih, bisa menangis, maka diharapkan akan mendapatkan faedah-faedah atau hasil daripada ketika dia berzikir dari apa-apa yang diharapkan, yaitu ketika dia menangis dibacakan ayat Allah, maupun menangis ketika disebutkan Allah dan zikir-zikir yang dituntunkan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga wafidina azakullah, kita bukan termasuk orang-orang yang dilalaikan hati-hati kita, yaitu ketika disebutkan ayat-ayat Allah kita berpaling. Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bergetar hati-hati kita. Maka Allah bertanya kepada diri-diri kita, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kal ladzina utul kitaba
min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni alladziina aamanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah menjadi orang-orang yang disebutkan yang diberikan kitab dari orang-orang sebelum kita. Berilah waktu yang panjang atas mereka, kemudian faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi membatu ketika disebutkan ayat Allah. Tidak ada pengaruh pada diri. Al-Quran dianggap sesuatu yang biasa, asma Allah dianggap sesuatu yang biasa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW tidak bisa menggetarkan hatinya, bahkan tidak bisa dia menangis dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat zikir ini. Dan dijelaskan wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Dan dikatakan di sini wahfiduna azakumullah, dijelaskan oleh ketika menyebutkan surat Az-Zumar ayat 22, fawailul lil qasyiyah qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalin mubin. Maka kecelakaan yang besarlah, yaitu hati-hati mereka ketika tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka adalah orang-orang yang sesat yang nyata. Wafidun azakumullah. Dan dijelaskan pula bahwasannya ketika mereka berzikir, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka, kulit-kulit mereka menjadi tenang. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 23, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian menjadi tenang kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dibuktikan dengan perbuatan. Ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka menjadi tenang. Dan dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati-hati mereka menjadi tenang, hati-hati mereka menjadi tentram ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi tenang. Ini wafidin azab. Dari adab yang kelima, yaitu menangis, melembutkan hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasannya dia menggabungkan antara hatinya, lisannya dan perbuatannya berhasil. Yaitu ketika dia bisa menangis atau dia bisa bersedih ketika disebutkan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun ketika dibacakan lantunan-lantunan Al-Quran. Nah, kemudian adab yang berikutnya, hadul sauti bidzikri, yaitu merendahkan suara ketika berzikir atau memelankan suara ketika berzikir. Fa inna hadza aqrabul ikhlas, karena ini adalah lebih dekat kepada keikhlasan. Ketika seorang berzikir, lembut suaranya, subhanallah, 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 tidak teriak-teriak. Ini dijelaskan oleh Syekh, ini adalah lebih dekat kepada ikhlas, wal khusyuk, dan kepada khusyuan. Wa qad wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah yarfa'una aswatahum bitakbiri fi safari. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan para sahabat sedang mereka mengangkat suaranya di takbir ketika takbir, ya, di dalam sebuah safar. Maka Rasul mengatakan apa? Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, ya, rendahkan suara-suara yang ada pada diri kalian. Yaitu disuruh merendahkan suara ketika mereka bertakbir kencang-kencang, kecuali pada tempat-tempat yang dibolehkan, ya, ketika takbir Idul Adha, takbir Idul Fitr, ini dianjurkan untuk dikencangkan sebagai syiar dari syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi secara umum pada zikir-zikir
yang di sana tidak ada dalil-dalil yang khusus untuk dikencangkan, maka dia tidak boleh untuk dikencangkan. Maka habdul shaut bidzikri bagian daripada adab, merendahkan suara, melembutkan suara ketika berzikir, ini bagian daripada adab. Dan dijelaskan peringatan bagi orang-orang yang berzikir dengan kencang-kencang atau dipimpin oleh satu jamaah, jamaahnya mengikuti pemimpinnya. Rasul mengatakan apa? Innakum latanadu as-sama wala ghaiban. Sungguhnya kamu tidak menyeru kepada zat yang tuli dan zat yang jauh, ya. Innakum tad'una sami'an qariban. Sungguhnya kamu menyeru kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Karena gimana disebutkan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwasanya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Maka Rasul juga menjelaskan, waladina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Bahwasanya zat yang kalian seru ini adalah lebih dekat daripada leher-leher tunggangan kalian. Sedang safar, mereka bertakbir kencang, kemudian ditegur Rasul, disebutkan bahwasanya zat yang kamu seru itu lebih dekat daripada leher-leher yang kamu tunggang. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika seorang mengangkat suara, di sana tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dari nas-nas yang khusus, maka dia tidak boleh mengangkat suara. Dan secara umum tidak boleh berzikir itu dengan suara yang keras. Ini hafidullah insyaallah. Kemudian ada berikutnya, ijtinabul dzikri mubtadi', meninggalkan zikir yang mubtadi'. Ini maksudnya adalah meninggalkan zikir-zikir yang mubtadi', yang bid'ah. Itu merupakan adab ketika berzikir bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidaklah dia beribadah melainkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bodoh, yang dia menyibukkan dirinya dengan zikir-zikir yang mubtadi'ah, maka dijelaskan oleh sini walaisa min dinillah fi syai'. Ini bukan bagian dari agama Allah sedikit. Dijelaskan di sini kaman yazilu tawila waqti yaqulu ya Allah ya Allah ya Allah, oh ya latif, oh ya latif, oh ya latif, wa nahu dzalik min adzkar. Seperti orang-orang yang menyibukkan dirinya, menghabiskan waktunya, dia mengucapkan apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau ya latif, ya latif. Ini kan gak ada nas, tapi dia tersibukkan dengan itu. Bahkan disebutkan baca al-ghaniyu, 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 ya, 1000 kali jadi orang kaya. Seperti kalau datang ke mbah, ya, mbah siapa? Seperti itu. Banyak sekali mereka ketika melafazkan zikir-zikir ini untuk mencari keduniaan. Dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali zikir-zikir yang di sana memiliki keutamaan. Dan nanti akan dijelaskan di sini di antara zikir-zikir yang memiliki keutamaan yang besar. Nah, maka ucapan-ucapan mubtadi'ah seperti ya Allah, ya Allah, atau ya Latif, ya Latif, dan selain daripada itu, mereka orang-orang yang mengerjakan ini, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnah, dan mereka telah berbuat buruk walaupun mereka menginginkan apa? Kebaikan. Dikira dia mengerjakan apa? Kebaikan. Dan dia termasuk atau mereka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Sana jelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia, dan mereka menyangka bahwasannya mereka adalah orang yang berbuat baik sebaik-baiknya. Ini wafidun al-Subhanallah. Jadi kebanyakan orang-orang yang dia berzikir selain daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka menganggap saya ini yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan saya yang paling banyak menyebut nama Allah,
Tapi dia tidak melihat bagaimana syarat-syarat diterimanya amal, yaitu dengan ikhlas dan melihat bagaimana contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wafidun al-rasul. Maka orang-orang yang berzikir dengan ajaran-ajaran yang mubtadi'ah, mereka mengira orang yang paling baik, orang yang paling merasa amalnya ini adalah sebaik-baik amalan, tapi disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Nah, kemudian ada berikutnya, al-hirsu ala iksari min qiraatil Qur'an, yaitu bersemangat untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Insyaallah. Kalau kita ingat adab-adab membaca Al-Qur'an, di antara adab yang kedua itu adalah mengharapkan pahala ketika membaca Al-Qur'an. Dan kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan apa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, ini satu hadis yang kita ingatkan. Bahwasanya ketika seorang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, berapa kebaikannya? 10. Ya, dari 1 dilipatkan menjadi 10. Coba kalau antum sungguh-sungguh memiliki adab yang benar, dan kita semua memiliki adab yang benar, Masya Allah, mencetak kebaikan ternyata mudah. Ya, memperbanyak kebaikan ternyata mudah, dan menabung kebaikan ternyata adalah mudah. Dikatakan oleh sini bahwasanya fa'innahu afdhalu dzikri wa a'dhamu li'annahu kalamullah ta'ala walahu min ajri ma laisa li ghairi min dzikri. Adab semangat untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an ini adalah seafdal-afdal zikir dan seagung-agungnya, karena dia adalah kalam Allah. Ketika seorang membaca Al-Qur'an, dia hakikatnya adalah sedang diberikan wasiat-wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan bahwasanya pada orang-orang yang membaca Al-Qur'an ini balasannya tidak ada melebihi daripada zikir ketika seorang membaca Al-Qur'an. Ya. Karena disebutkan satu huruf saja 10 kebajikan. Nah, ada berikutnya, al-iksaru min azkari maksur, yaitu memperbanyak zikir dengan zikir-zikir yang maksur. Zikir-zikir yang maksur adalah zikir-zikir yang terkenal, yang tidak nyeleneh. Datang ke Pak Yai dikasih zikir-zikir yang nyeleneh. Ya. Seperti tadi, kalau pengen kaya baca Al-Ghaniyu, kalau pengen melet wanita-wanita cantik baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kalau enggak Al-Jamil, ya, atau baca surat Yusuf dan lain sebagainya. Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca zikir-zikir yang maksur ini adalah bagian dari adab. Wa dzalika aksaru min ghairiha fa inna dzalika min idibaihi wa la syakka annaha min afdali anwa'idz dzikri ay al-iksaru min dzikri maksur sabitah ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah zikir-zikir yang maksur adalah yang datang sahih dari Rasulullah SAW. Dan ini bagian daripada pengikutan kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ragu lagi bahwasannya ketika seorang membaca zikir-zikir yang datang dari Rasulullah SAW, ini memiliki keutamaan yang besar. Kemudian dijelaskan oleh saya di sini, boleh antum catat. Fahiya aula min ghairiha, zikir-zikir yang memiliki keutamaan yang maksur itu adalah lebih utama dari selainnya. Wa a'dhamu li ajri, dan memiliki keagungan dalam masalah pahala. Wa ana adkaru bi qaulillah ya syai'an minhu. Saya akan menyebutkan, Syekh Hasan di sini akan menyebutkan zikir-zikir yang insyaallah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Yang pertama, ini sebagai amalan, karena adab itu harus diamalkan. Ya. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah.
Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru min sahadati ala ilaha illallah qabla ayyuhalla bainakum wa bainaha walakinuha mautakum." Perbanyaklah mengucapkan syahadat ala ilaha illallah sebelum terhalang antara kalian dengannya. Jadi ketika sedang membaca sebelum terhalang kalian dengan kalimat la ilaha illallah, maksudnya apa? Mati. Ya. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, walakinuha mautakum, dan talkinkan mereka untuk diantara kalian ketika mati, walakinuha mautakum, dan talkinkan dengannya dengan la ilaha illallah, ya, ketika ada kematian di antara kalian. Maka ucapan la ilaha illallah disebutkan apa? Afdhalul dzikr, dzikir yang paling afdal. Dan dijelaskan apa? Miftahul jannah. Maka saya menyebutkan dzikir yang paling afdal pertama ditulis adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma ta'at alaihi syams. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang disinari oleh dunia. Ini kalau dapat diucapkan, digunakan, diamalkan setiap hari maupun seisinya. Zikir yang ketiga disebutkan oleh subhanallah wa bihamdi. Rasulullah SAW menjelaskan, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata maratin khutab khataya fa in kanat misla sabadil bahri. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata maratin, dalam sehari itu 100 kali. Itu 100 kali dalam sehari, maka akan diampuni dosanya. Wa in kanat misla sabadil bahri, walaupun dosanya itu semisal buih di laut. Masyaallah. Ya, begitu hebatnya kalimat subhanallah wa bihamdi. Kemudian dijelaskan lagi yang keempat, subhanallah, subhanallah. Ayajisu ahadukum ayasiba kulla yaumin alfa hasanah. Rasul bertanya, apakah tidak bisa di antara kalian untuk mendapatkan 1000 kebajikan? Qalu, para sahabat mengatakan, fa kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Bagaimana ya Rasul, kami sehari bisa menghasilkan 1000 kebajikan? Qala yusabbihullah mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, bertasbihlah kepada Allah 100 kali tasbih, maka akan ditulis baginya 1000 kebajikan. Masalah. Ya. Dan disebutkan ayuhatu anhu alfu khati'atin, atau dia akan dihapus 1000 kesalahan. 1000 kesalahan. Coba kalau kita sehari membaca subhanallah 100 kali, mungkin kalau salah-salah yang kecil, sifatnya dosa-dosa kecil, bisa terhapus dengan ucapan ini. Ya. Masya Allah. Dan yang paling lebih banyak lagi tentu akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kelima, la haula wala quwata illa billah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ala aduluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan perbendaharaan daripada perbendaharaan surga? Qala, maka Rasul bersabda,
la haula wala quwwata illa billah. Ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasul menjelaskan kalimatani hafifatani ala lisan, kalimat yang dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, tapi dia berat di dalam mizan. Habibatani illa rahman, dan dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi lisannya ringan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ini yang enggak mengucapkan enggak dapat. Kalau anak langsung dapat ini. Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini zikir-zikir yang masyhur ibadin azhar. Jadi penting. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, at-tuhuru satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara keduanya, atau memenuhi di antara langit dan bumi. Masyaallah. Kemudian yang terakhir, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul menjelaskan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa, kalau gini kan jelas dalilnya ya. Barang siapa, Rasul menyebutkan jelas. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata maratin, di dalam sehari itu 100 kali, kanat lahu adlu asri riqab, dia sama dengan membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin, dan akan ditulis baginya 100 kebajikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'atin, dan akan dihapus baginya 100 kesalahan. Wa kanat lahu khirjan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsiya. Maka yang demikian itu kalimat la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hirzan, itu adalah perlindungan, minasyaiton, dari syaitan, yaitu ketika dia membaca pagi sampai sore hari, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bi ila ahadun amila aktsara min dzalik. Tidak ada orang-orang yang orang yang membawa ucapan ini dan dia mengamalkannya, yaitu bahasanya lebih banyak dari yang ini. Jadi antum mungkin bisa rangkum, ya. La ilaha illallah wa syarika lahu mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah di dalam doa pagi petang itu ada. Maka zikir pagi petang dari kitab Ushul Muslim ini sangat penting bagi ahli sunnah, khususnya dan kaum muslimin. Adab yang terakhir ketika seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iksaru minal istighfar. Al-iksaru minal istighfar. Memperbanyak membaca istighfar. Di dalam majlisnya Rasul mengatakan 100 kali bermajlis seperti ini, dan beliau mengatakan ketika bermajlis mengatakan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ini di dalam majlisnya dikatakan 100 kali. Gimana? Jadi setiap disalam tarawihnya beliau membaca Rabbi firli
wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mungkin dan masyayikh di Yaman ini kebanyakan menyelingi taklimnya itu dengan ucapan-ucapan seperti ini, ucapan soal zikir seperti ini, dan kebanyakan mereka meniru Rasulullah SAW itu ucapan ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan dijelaskan la amarallahu ta'ala bihi wa ajahu as-sawab wal maghfirah alayhi kama qala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Untuk beristighfar memperbanyak ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan dalam surat Nuh, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan dijelaskan Rasul SAW, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi azza wa jalla wa astaghfiru fi yaumi mi'ata maratin. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfar kepada-Nya. Sungguhnya saya bertobat kepada Allah azza wa jalla dan beristighfar kepada-Nya di setiap hari itu 100 kali. Kadang jangan gampang beristighfar, berzikir saja itu kalau sudah sibuk dengan dunia lupa. Ya, makanya adab-adab zikir ini insyaallah kalau kita pegang akan senantiasa Allah bersama kita. Ini yang fidina Rasulullah dari adab-adab zikir. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengingatkan kita bersemangat untuk mengikuti majelis-majelis zikir dan juga untuk berzikir sebanyak-banyaknya dikala duduk kita, dikala berbaring, dikala kesibukan kita dan setiap keadaan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan ditulis Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Kita akhiri dengan doa kepada majelis yang mudah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.